Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang material-material non-ferrous. Perlu saudara ingat kembali tentang klasifikasi bahan teknik atau material. Itu ada logam dan ada non-logam. Nah, logam itu ada dua, yaitu material logam ferro atau ferrous dan logam non-ferrous, ya. Kemudian yang non logam ada plastik atau polimer, kemudian ada seramik, ada komposit, ya. Nah, kembali lagi ke material logam, di mana ada logam ferro dan non ferro. Di logam ferro artinya logam-logam yang elemen utamanya adalah besi Fe. Itu ada beberapa klasifikasi atau pengelompokan. Pertama ada baja, ya. Baja ini dipecah, ya. Jadi logam ferro ini pada umumnya adalah baja, ya. Nah, apa sih baja itu? Semoga Anda tidak lupa, ya. Jadi yang disebut dengan baja itu adalah paduan antara besi dengan karbon, di mana kadar karbonnya tidak lebih dari 2%, ya. Atau ada yang bilang 1,8. Jadi jarang sekali besi digunakan dalam kondisi murni, karena kita tahu kekuatannya tidak akan sebaik ketika dipadu dengan karbon menjadi baja. Nah, baja itu ada baja karbon steel. Karbon steel dibagi lagi, ada low carbon steel, ada medium carbon steel, ada high carbon steel. Baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Nah, selain baja karbon juga ada baja paduan atau alloy steel. Nah, baja paduan dibagi lagi menjadi dua, itu baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Nah, apa bedanya baja paduan dengan baja karbon? Ya, kalau baja karbon itu elemen utamanya hanya besi dan karbon, dan unsur-unsur ikutan lainnya seperti mangan, sulfur, ya, fosfor, silikon. Itu adalah unsur-unsur yang selalu ikut dalam proses pembuatan besi dan baja. Tetapi yang dikatakan dengan baja paduan itu adalah baja karbon yang dipadu dengan unsur yang lain, ya, unsur selain ikutan tadi yang saya sebutkan. Jadi baja karbon yang dipadu dengan elemen atau unsur lain dengan tujuan tertentu. Ya, misalkan untuk meningkatkan ketahanan korosinya ditambahkan elemen atau unsur kromium, ditambahkan elemen atau unsur nikel. Nah, itu sudah dikatakan baja paduan. Ya, artinya apabila ada elemen-elemen selain elemen yang ada di baja karbon seperti karbon, mangan, silikon, sulfur, fosfor, begitu, ya. Selain elemen itu apabila ada di dalam baja, ya, ditambahkan dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu atau sifat lain, itu dikatakan baja paduan. Stainless steel misalkan itu adalah baja paduan karena di stainless steel ditambahkan elemen karbon, kromium dan nikel. Ya. Itu yang dikatakan baja paduan. Semoga Anda bisa membedakan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai material-material non-ferrous. Artinya material-material yang elemen utamanya selain besi. Ya. Di sini kita akan bahas mengenai aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, dan elemen-elemen lainnya atau unsur-unsur lainnya, material lainnya, ya. Nah, apa sih keunggulan dari material non-ferrous ini? Ya, kita tahu bahwa kalau kita menggunakan besi, ya, itu akan mudah sekali untuk terserang korosi. Nah, kelebihan dari material non-ferro ini adalah pertama tahan korosi, seperti aluminium, tembaga, ya, itu tahan sekali terhadap korosi. Nikel, misalkan titanium, itu kan non-ferro tuh.
material-material non ferro. Kemudian mudah difabrikasi karena beberapa material non ferro ini punya sifat keuletan yang lebih baik daripada baja gitu. Kemudian penghantar listrik atau panas yang baik seperti aluminium dan tembaga kita tahu yang dipakai sebagai kabel banyak dipakai karena apa? Karena sifat hantar listrik dan panasnya sangat baik. Kemudian dia punya perbandingan antara kekuatan terhadap beratnya itu tinggi dibandingkan dengan besi dan baja. Apa yang dimaksud dengan strength to weight ratio ini? Jadi kalau kita bandingkan antara besi misalkan baja ya, kita bandingkan antara baja dengan aluminium, kuat mana? Ya kuat baja dibanding aluminium. Tapi kalau dibagi terhadap beratnya, ya, itu masih menang aluminium. Ya. Jadi kalau dibagi terhadap beratnya masih lebih tinggi aluminium, artinya strength to weight ratio. Nah ini di strength to weight ratio ini diperlukan kalau kita ingin konstruksi-konstruksi yang memperhitungkan kekuatan juga memperhitungkan beratnya, misalkan pesawat, begitu ya. Dia diperlukan yang ringan tapi cukup kuat. Nah sekarang sudah banyak tuh sepeda-sepeda frame-nya menggunakan aluminium misalkan. Itu yang dimaksud dengan strength to weight ratio ya. Kemudian berikutnya adalah material-material yang akan kita bahas di pokok bahasan material non-ferrous ini. Ada Cu alloy atau tembaga dan paduannya, aluminium dan paduannya, magnesium dan paduannya, ada titanium dan paduannya, serta ada refractory metal, ada noble metal. Refractory metal ini adalah logam-logam tahan panas ya, bisa dikatakan logam tahan api. Ya semua logam ya tahan api, maksudnya refractory metal ini adalah logam-logam yang diaplikasikan pada temperatur yang cukup tinggi ya, yang mendekati titik leburnya, itu dikatakan refractory metal. Kemudian ada noble metal, artinya logam-logam mulia seperti perak, emas, platina, begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari tembaga atau Cu dan paduannya. Secara garis besar, kalau kita bicara tembaga itu ada sebutan brass dan bronze ya. Brass dan bronze. Ada kuningan atau brass, disebut brass atau kuningan apabila tembaga itu dipadu dengan Zn. Ya. Selain kuningan dipadu dengan unsur selain Zn, maka akan disebut dengan bronze atau perunggu. Nah, ada lagi kuningan yang dipadu dengan berilium ya. Ini untuk aplikasi yang aplikasi pemakaian tembaga paduan yang memerlukan kekuatan yang tinggi. Kemudian aluminium dan paduannya ya. Kita harus tahu bahwa aluminium itu punya massa jenis ringan sekali, 2,7 gram per cm kubik. Kalau kita bandingkan dengan baja adalah 7,85, hampir sepertiganya ya. Nah, aluminium ini biasanya sering dipadu dengan tembaga. Ya kalau kita bicara aluminium dan paduannya, di sini dicampur dengan Cu, artinya aluminiumnya tetap dominan ya. Kalau kita bicara tembaga paduan dicampur dengan aluminium, itu disebut bronze ya. Itu disebut bronze. Tapi tembaganya Cu-nya dominan ya, unsur yang paling banyak. Kalau aluminium alloy, aluminium dipadu dengan Cu, jangan Anda sebut bronze karena yang unsur yang dominan adalah aluminiumnya. Jadi jangan salah ya, jangan salah. Nah, di sini aluminium bisa dipadu dengan Cu, tapi bukan berarti bronze atau perunggu karena aluminiumnya dominan. Bisa dipadu dengan magnesium, silikon, mangan, dan seng.
Kita sudah tahu teori tentang strengthening mechanism, ya, artinya mekanisme penguatan logam. Kenapa di sini selalu dibicarakan dipadu ya? Karena kita tahu bahwa dengan pemaduan itu akan menciptakan solid solution yang akan meningkatkan kekuatan material. Ingat, jarang sekali di konstruksi itu menggunakan logam-logam murni, ya. Yang dipakai adalah mayoritas logam paduan karena dia punya kekuatan yang lebih baik daripada dalam keadaan murni. Aplikasinya dipakai di structure, aircraft part, dan packaging. Kemudian ada magnesium alloy, ya. Magnesium dan paduannya atau paduan magnesium. Magnesium ini lebih ringan lagi daripada aluminium, ya. Kemudian ignites easily, artinya ignition itu kan inisiasi, ya. Magnesium ini kalau dia berupa lembaran tipis itu mudah terbakar. Kemudian aircraft missile dipakai di aircraft dan sebagai campuran di misil, ya. Kemudian refractory metal, logam-logam yang dipakai di temperatur yang tinggi, ada niobium, molybdenum, wolfram atau tungsten, dan tantalum. Ada noble metal, logam-logam mulia, ada perak, Hg, kemudian ada emas, Au, dan ada platina. Nah, kenapa dikatakan logam mulia? Karena dia corrosion resistant, ya, tahan oksidasi, tidak berkarat. Nah, kenapa stainless itu tidak masuk logam mulia? Ya, karena stainless tetap berkarat, ya, tapi lama. Perlu Anda tahu, stainless itu bukan berarti baja tahan karat. Baja tidak karat, ya, baja yang tahan karat, tapi bisa karat namun perlu waktu yang sangat lama. Kemudian ada titanium alloy. Nah, titanium alloy dia punya berat jenis 4,5 gram per cm kubik. Kalau kita bandingkan dengan baja 7,9, ya. Kemudian titanium ini reaktif pada temperatur tinggi, dipakai di space application, artinya konstruksi roket gitu, ya, yang perlu kekuatan dan ketangguhan serta ketahanan korosi juga, tahan temperatur tinggi juga, ya. Nah, baik, kita breakdown satu persatu. Ya, kita mulai dari logam tembaga. Kita harus tahu bahwa tembaga itu berat jenisnya lebih tinggi daripada baja, kemudian titik leburnya lebih rendah. Kalau baja tergantung, ya, tergantung kadar karbonnya, titik leburnya. Seperti kita pelajari di diagram fase kemarin, semakin bertambah kadar karbon, titik leburnya semakin berkurang. Hingga di titik 4,3% karbon, nanti temperaturnya akan naik lagi seiring dengan bertambahnya karbon. Tapi kalau besi murni ya sekitar 1535 derajat Celcius. Kalau baja hanya 1083. Kemudian konduktivitas panas dan listriknya tinggi, keuletannya tinggi, artinya mudah dibentuk ini, ya. Dibentuk seperti apapun mudah sekali karena punya keuletan yang tinggi. Ketahanan korosinya juga sangat baik kalau kita bicara tembaga. Nah, untuk keperluan engineering atau teknik yang memerlukan kekuatan-kekuatan, tembaga ini tidak dipakai dalam keadaan murni. Tembaga itu hanya dipakai dalam keadaan murni kalau mau dipakai sebagai penghantar listrik, misalkan kabel gitu, ya. Karena apabila dipadu dengan unsur lain, konduktivitasnya akan menurun, ya. Nah, tetapi untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan, tembaga ini dipadu dengan elemen lain. Nah, elemen-elemen paduannya bisa zinc atau seng, ya, atau Zn yang akan nantinya disebut kuningan, atau selain seng yang disebut dengan perunggu. Nah, ini klasifikasi paduan tembaga.
ada kuningan atau brass, ada perunggu atau bronze. Nah, kuningan atau brass itu ada alpha brass dan ada alpha beta brass. Alpha brass itu ada dua, ada yellow alpha brass dan ada red brass. Ya. Nah, pada dasarnya seperti ini. Tembaga itu kan warnanya kemerah-merahan begitu ya. Itu kalau murni. Semakin dipadu dengan seng, nanti warnanya yang semula kemerah-merahan itu akan menjadi kekuningan. Ya, sehingga semakin banyak ZN-nya nanti warnanya akan semakin kuning. Jadi kalau Anda lihat tembaga yang warnanya merah itu berarti bisa dikatakan hampir murni ya, kemerah-merahan begitu. Tapi kalau sudah kekuningan itu sudah ada paduannya, yaitu seng. Nah, di sini alpha brass itu apabila ZN-nya kurang dari 36%. Kalau alpha beta brass ini ZN-nya lebih dari 36%. Bisa kita lihat nanti di diagram fase CuZN ya. Sebenarnya pernah kita singgung juga di waktu pembahasan diagram fase. Karena fase yang ada itu begitu ZN-nya kurang lebih dari 36% itu sudah ada dua fase, ada fase alpha dan beta begitu. Sehingga disebut alpha beta brass. Kemudian ZN yang kurang dari atau sama dengan 36% ini disebut yellow alpha brass, manakala ZN-nya 20-36%. Tapi kalau kurang dari 20% dikatakan red brass. Ya, red kuningan yang kemerah-merahan gitu ya. Red dengan merah, brass yang kuningan. Ya kuningan tapi yang mendekati murni karena ZN-nya kurang dari 20% seperti itu. Nah, kemudian paduan kedua dari tembaga ini apabila elemennya selain ZN maka dia akan dikatakan sebagai bronze atau perunggu. Ada perunggu timah putih atau tin bronze, ada perunggu silikon atau silikon bronze. Paduannya yaitu dengan silikon, ada aluminium bronze dan ada beryllium bronze ya. Jadi ada 4 perunggu ya. Ada 4 perunggu yang banyak dijumpai. Tin bronze, silikon, aluminium dan beryllium. Ya ini saya lewati ya. Saya akan langsung ke diagram fase saja. Yang penting adalah di sini dengan kadar seng lebih tinggi ya akan tampak adanya struktur baru yaitu fase beta. Tadi kurang lebih di 36%. Sini dikatakan 38. Akan ada fase baru yaitu fase beta yang mengalami ordering menjadi beta aksennya. Fase ini lebih keras dan getas sehingga sulit dideformasi dingin. Jadi kalau kita bandingkan alfa dan beta, alfa itu lunak, bulat, kalau beta itu sudah lebih keras dan getas. Kita lihat diagram fase dari Cu dan Zn atau diagram fase kuningan atau bronze ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila di paduannya itu sudah mencapai di kisaran 36 ya tadi ya. 36 itu akan ada dua fase. Kita lihat di sini fase yang paling kiri ya. Atau kita mulai dari atas dulu ya. Sini ada garis liquidus di mana semakin banyak prosentase Zn, sumbu X itu adalah kadar Zn-nya. Semakin ke kanan semakin banyak, maka temperatur leburnya akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya kadar Zn. Apabila Zn-nya lebih sedikit, maka di situ akan dihasilkan fasa tunggal yaitu larutan padat alfa, yaitu artinya apa? Larutan padat Zn di dalam tembaga ya, larutan padat Zn di dalam tembaga karena tembaganya yang banyak. Itu disebut alfa. Kalau beta itu juga sama, larutan padat Zn di dalam Cu ya. Itu akan terjadi kalau kadar karbonnya di 40 itu ya, 40 kurang itu sudah
Ya, makanya tadi dikatakan sekitar 36% ZN sudah disebut dengan alpha beta brush. Alpha beta brush ada 2 fase di situ. Nah, semakin banyak ZN-nya di persentase kurang lebih 50 itu akan dihasilkan fase beta ya. Fase beta. Kemudian ada beta aksen yang lebih keras tadi lagi daripada fase beta. Semakin ke kanan semakin banyak ZN-nya. Nah, karena kita bahas ini adalah tembaga paduan, maka elemen utamanya adalah tembaga. Kalau semakin ke kanan ini ya elemen utamanya sudah ZN, berarti seng paduan ya, paduan ZN. Kalau kita bicara lebih dari 50% ini sudah bahasannya adalah seng dan paduannya. Nah, kalau kita bicara tembaga dan paduannya ya 50% ke bawah ini ya, yang sudah kita bahas tadi klasifikasinya. Ada alpha brush, ada alpha beta brush, dan ada beta brush. Nah, kuningan dengan fase tunggal larutan padat alfa dengan kadar Zn maksimal 36%. Ketahanan korosinya baik, mudah dideformasi dingin atau cold work. Kemudian warnanya bervariasi mulai dari kemerahan apabila kadar Zn-nya rendah hingga kekuningan apabila Zn-nya tinggi. Oleh karena itu, alpha brush dibagi menjadi yellow alpha brush dan red brush. Yellow alpha brush mengandung 20-36 Zn, yellow alpha brush. Kemudian kalau Zn-nya di bawah 20 itu disebut dengan red brush ya tadi ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang red brush. Nah, apabila dalam tembaga itu terdapat Zn kurang dari 20%. Ini keuletannya tinggi, ketahanan korosinya lebih baik ya. Tidak ada kecenderungan terjadinya session cracking atau desinsification. Hanya saja sulit di machining ya. Dan harganya lebih mahal dari yellow alpha brush. Nah, tembaga itu semakin murni semakin mahal ya, tapi semakin tidak kuat. Nah, red brush dengan kadar Zn 15% ini akan memiliki sifat tahan korosi yang paling baik di antara semua kuningan. Ada istilah gilding metal. Ini adalah tembaga yang kadar Zn-nya 5%. Ini dipakai untuk koin, dipakai untuk medali, emblem, plakat, dan lain-lain. Alpha beta brush yang kadar Zn-nya 36 sampai 46, ini 38 sampai 46. Artinya kuningan yang di dalamnya tersusun ada 2 fase yaitu alpha dan beta. Lebih keras dan getas, sulit dilakukan cold work atau pengerjaan dingin. Tapi pada suhu yang agak tinggi beta aksennya akan berubah menjadi beta, sehingga mudah dibentuk ya pada temperatur tinggi. Kemudian kalau kita bicara alpha beta brush ini, paduan yang banyak digunakan adalah 60 Cu dan 40 Zn, yang mana dia punya kekuatan yang tinggi dan bisa untuk dilakukan hot work atau pengerjaan panas. Alpha beta brush ya, kuningan alpha beta brush ini aplikasinya banyak dipakai pada condenser head and tube, kemudian valve ya atau katup-katup. Sifat machinability-nya atau mudahnya dikerjakan dengan mesin, dengan permesinan ini dapat diperbaiki dengan menambahkan sedikit timah hitam. Ada istilah free cutting brush ya. Free cutting brush yaitu paduan yang komposisinya 61,5 Cu dipadu dengan 35,5 Zn dan 3 Pb ya atau timah hitam. Nah, ini yang paduan yang mudah dimachining di antara paduan-paduan yang lain pada material kuningan. Kemudian ada ada istilah naval brush ya, artinya kuningan-kuningan yang banyak dipakai di perkapalan ya.
di mana paduannya 60 Cu, 39 Zn dan 0,75 selenium atau timah putih. Ini banyak digunakan untuk plat kondensor, poros propeller dan batang katup. Penambahan timah putih ini bisa menaikkan ketahanan korosi terhadap air laut ya. Kemudian ada manganis brass kuningan yang ada campuran sedikit mangannya ya. Memiliki kekuatan yang tinggi dikombinasikan dengan sifat tahan aus yang sangat baik. Banyak digunakan untuk plat kopling, poros, batang katup, pompa, kawat las dan lain-lain. Sekarang perunggu ya, atau bronze, selain paduan Cu dengan selain Zn. Di awal-awal yang disebut perunggu itu adalah paduan antara tembaga dengan timah putih ya, perunggu timah putih. Tapi pengertian bronze ini sekarang sudah mencakup paduan tembaga dengan unsur lain yaitu aluminium ya, kemudian silikon, berilium dan unsur-unsur yang lain ya. Perlu kita ketahui bahwa selain paduan utama antara Cu dan aluminium, silikon, berilium tadi, juga ada unsur-unsur lain yaitu fosfor, timah hitam, kemudian seng ataupun nikel dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Kemudian pertama ada tin bronze, perunggu timah putih ya. Sering disebut dengan fosfor bronze karena penuangannya selalu ditambahkan fosfor sebagai deoxidizer ya. Kadar fosfor ini antara 0,01 sampai 0,5, sedangkan timah putihnya antara 1 sampai 11%. Ini perunggu ini banyak dipakai untuk diafragma, bantalan luncur, plat kopling, pegas dan lain-lain. Nah, timah putih itu mahal ya. Timah putih itu mahal, maka biasanya paduan tin bronze ini timah putihnya diganti dengan timah hitam ya, atau juga diganti dengan seng. Yang kedua ada silikon bronze, di mana kadar silikonnya tidak lebih dari 5%. Nah, silikon bronze ini adalah bronze atau perunggu yang paling kuat di antara bronze yang work hardenable ya. Artinya work hardenable itu kekerasannya bisa ditingkatkan dengan pengerjaan, baik itu pengerjaan dingin, biasanya pengerjaan dingin yang bisa meningkatkan kekerasan. Sifat mekaniknya setara dengan baja luna atau mild steel, ya. Sedangkan tahan korosinya setara dengan tembaga, yaitu silikon bronze. Banyak digunakan untuk tangki, bejana tekan, marine construction dan pipa tekan hidrolik. Nah, ini perunggu aluminium biasanya mengandung 4-11% aluminium ya. Ini seperti gambar yang di sebelah kanan ya, diagram fase antara Cu dan aluminium hingga kadar aluminium 20% ya. Di situ ada alfa, ada beta ya. Kemudian ada liquid, ada alfa plus beta, kemudian yang di bawah ada alfa plus gamma 2 gitu ya. Ada gamma 1, ada gamma 2. Paduan yang mengandung tidak lebih dari 7,5% ya, paduan antara Cu dan Al ini strukturnya berfase tunggal, yaitu apa? Alfa ya. Kalau kita lihat di diagram fase ini 8 ya, 8 lebih itu. 8 lebih ya batasnya. Kemudian aplikasi dari perunggu aluminium ini biasanya dipakai untuk kondensor, murbaut, baja tahan korosi, bejana tahan korosi dan lain-lain. Nah, perlu Anda ingat apabila paduan ini ya, paduan yang terdiri dari alfa dan beta ini didinginkan cepat ya,
Misalkan di komposisi antara 8 dan 12 itu, ya, antara 8 dan 12 itu di temperatur katakanlah 800 derajat Celcius. Itu kalau kita panaskan kan fasenya ada masuk di daerah yang diapit oleh alfa dan beta. Artinya ada dua fase di situ. Ada dua fase yaitu alfa dan beta. Ini kalau di quenching, ya, dari temperatur tinggi 815 sampai 870, itu akan terjadi struktur yang sangat mirip martensit pada baja. Ya, artinya apa? Artinya struktur yang dihasilkan itu sangat keras dan getas. Nah, ini perlu dilakukan tempering untuk menambahkan ketangguhannya. Aluminium bronze dengan komposisi 7,5% sampai 11% aluminium ini bisa di heat treatment, ya. Artinya bisa diperlakukan panas. Artinya sifat mekaniknya bisa dimodifikasi dengan melakukan heat treatment seperti yang dilakukan pada baja beryllium bronze, perunggu beryllium. Kita lihat diagram fase dari paduan perunggu bronze, ya. Ini adalah salah satu bronze yang bisa dikeraskan dengan edge hardening. Apa itu edge hardening? Edge hardening itu adalah proses pengerasan yang proses pengerasan alamiah, ya. Artinya material itu setelah di treatment kemudian dibiarkan di suhu ruang, kemudian setelah beberapa jam atau beberapa hari dia akan mengeras dengan sendirinya. Itu dikatakan dengan edge hardening. Nah, edge hardening itu sebenarnya ada dua, ada natural aging, ya. Natural aging, ada artificial aging. Edge itu adalah penuaan, ya. Pengerasan penuaan, edge hardening. Aluminium juga mengalami edge hardening. Nanti kita bahas di aluminium. Nah, kelarutan beryllium di dalam larutan padat alfa pada suhu 870 itu sebesar 2,1%, ya, dan akan menurun dengan menurunnya suhu, dan hanya 0,2% pada suhu kamar. Jadi apabila sebuah paduan itu punya garis solvus seperti ini, ada garis solvusnya, itu bisa di heat treatment, ya. Jadi intinya apakah paduan ini bisa di heat treatment atau tidak, kita tinggal melihat apakah ada larutan padat enggak di sebelah kirinya, ada garis solvusnya atau tidak. Kalau tidak ada garis solvusnya, tidak bisa di heat treatment, ya. Nah, dengan adanya ini adanya kemungkinan untuk terjadinya edge hardening, pengerasan dengan penuaan. Bila paduan ini dipanaskan hingga fase tunggal alfa, jadi apa itu edge hardening? Kita baca di sini. Bila paduan ini dipanaskan hingga fase tunggal alfa, artinya bisa kita panaskan hingga temperatur 700, misalkan 600, ya, atau 800 atau 900, sembarang, ya. Pokoknya harus terbentuk alfa. Kita panaskan sampai terbentuk alfa. Maka fase alfa ini apabila didinginkan cepat, ya, maka fase gamma yang harusnya terjadi, ya, itu kan kalau alfa itu didinginkan secara equilibrium. Ingat, diagram fase ini adalah kondisi equilibrium, ya. Harusnya terbentuk gamma, ya kan, kalau didinginkan lambat. Tapi karena ini didinginkan cepat, ya, maka fase gamma yang harusnya terjadi tidak akan sempat terjadi karena pendinginan cepat tidak equilibrium, ya. Dan paduan masih tetap fase tunggal. Artinya kalau alfa ini didinginkan secara cepat, maka fasenya tetap alfa, tidak akan sempat berubah menjadi gamma. Tidak akan sempat berubah menjadi gamma karena tidak ada waktu, tidak punya kesempatan, ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah larutan padat alfa ini
di mana di larutan padat alfa ini adalah larutan padat antara berilium di dalam tembaga. Jadi sangat berdesak-desakan itu di dalam rumah atau struktur kristalnya si tembaga itu. Artinya sangat tegang sekali ya. Jenuh sekali kelarutannya. Ya, sangat jenuh sekali. Fase gamma yang harusnya terjadi tidak akan sempat terjadi dan paduan masih tetap berfase tunggal dan sifatnya masih lunak dan ulet. Tetapi jika dipanaskan kembali pada suhu di bawah garis Solfus, suhu di bawah garis Solfus itu ya 550 ke bawah itu ya, tergantung besarnya paduannya. Kalau paduannya BE-nya 1% ya di bawahnya 500 begitu ya. Nah, jika paduan yang didinginkan cepat tadi, yang fase tunggalnya masih alfa, dipanaskan kembali pada suhu di bawah garis Solfus, maka akan terjadi presipitasi fase gamma yang berupa partikel dengan ukuran yang sangat halus dan tersebar merata pada kristal alfa. Nah, terjadinya presipitat ini yang dinamakan age hardening, penuaan ya. Kekerasannya meningkat dengan adanya sebaran partikel-partikel gamma yang lebih halus. Seperti itu yang dikatakan dengan age hardening. Jadi paduan dipanaskan masuk fase tunggal alfa, kemudian di-quenching atau didinginkan cepat, kemudian dipanaskan kembali di bawah garis Solfus, maka akan didapatkan struktur logam paduan yang terdiri dari fase alfa dan partikel gamma ya. Nah, sifat mekanik optimum diperoleh dengan kadar berilium sebesar 2%. Sekarang aluminium dan its alloy dan paduannya. Aluminium itu massa jenisnya adalah 2,7, struktur kristalnya adalah FCC, melting temperature-nya 660 kurang lebih, modulus elastisitasnya 69.000 megapascal ya. Kemudian principal ore artinya bijinya itu biji sebelum menjadi aluminium di alam itu disebut dengan bauxit ya. Di mana di situ adalah banyak pengotor-pengotornya. Ada senyawa aluminium dengan O3. Alloying elemennya adalah koper, magnesium, mangan, silikon, dan zinc. Ini elemen paduannya kalau dijadikan aluminium paduan. Nah, logam aluminium murni itu low strength sekali ya. Low strength. Nah, supaya kekuatannya meningkat itu dipadu dengan unsur-unsur yang lain. Nah, kemudian dia memiliki ketahanan korosi yang baik ya. Mulai dari bagus hingga cukup tergantung pada jenis paduannya. Karena nanti ada berbagai macam paduan aluminium. Ada beberapa series ya, seri 1, seri 2, seri 3 sampai seri 7. Kemudian punya electrical conductivity yang cukup tinggi sehingga juga dipakai untuk kabel-kabel. Easily formed by extrusion, mudah dibentuk dengan ekstrusi. Ekstrusi itu apa? Anda akan dijelaskan nanti di proses manufaktur, mata kuliah proses manufaktur. Ekstrusi, kemudian forging, rolling, can be formed at low temperature and intricate shape. Jadi bisa dibentuk pada temperatur yang rendah. Nah, tipe utama dari aluminium itu ada aluminium wrought alloy dan ada cast alloy. Wrought alloy itu adalah aluminium yang di proses pembuatannya adalah melalui penempaan ya, wrought alloy. Kemudian cast alloy itu adalah pengecoran melalui casting.
Kalau aluminium plat aluminium yang didapat dengan proses roll gitu ya, dari slab menjadi plat itu dikatakan wrought alloy. Tapi kalau cast itu dituangkan, ada cetakannya dituang, itu namanya cast alloy. Akan beda properties material yang diproses dengan wrought atau casting, beda sekali. Nah, ini aluminium itu ada seri 1 sampai seri 8. Nah, ada 4 digit ya aluminium itu namanya. Ada aluminium seri 1000, 2000 sampai 8000. 1 XXX. Nah, yang seri 1 itu adalah hampir murni. Bisa dikatakan aluminium murni. Aluminium yang dipakai untuk kusen itu rata-rata aluminium murni. Kekuatannya tidak seberapa. Kemudian aluminium seri 2000. Seri 2000 ini adalah paduan dengan tembaga. Kemudian seri 3000 dengan mangan, 4000 dengan silikon, 5 dengan magnesium, 6 dengan magnesium dan silikon, 7 ini dengan seng, 8 ini elemen lain selain yang disebutkan ya. Contohnya misalkan litium. Kemudian di belakang 4 digit ini kadang juga diikuti dengan huruf-huruf, misalkan F, O, H1, H2, ya, H3, T1, T2, sampai T9. Nah, itu menandakan perlakuan yang pernah dilakukan ketika dalam proses pembuatan aluminium tadi. Misalkan seri 1 XXX belakangnya ada F begitu ya. Itu artinya as fabricated. Artinya tidak di treatment apapun. Artinya hanya dibuat, kemudian setelah proses pembuatannya selesai tidak dipanasi lagi, tidak digodok atau di apapun ya. Artinya as fabricated. Kemudian apabila ada huruf O di belakangnya itu adalah annealing. Annealing itu artinya dia telah mengalami proses annealing atau pelunakan ya, heat treatment yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ductility, menurunkan kekerasan, itu adalah di annealing. Kemudian H1 artinya kalau ada huruf H1 di belakang 4 digit itu artinya aluminium tadi telah mengalami strain hardened only, artinya kekuatannya telah ditingkatkan dengan proses strain hardening ya, pengerasan regang. Kemudian yang H2 ini strain hardened and partially annealed. Artinya setelah di strain hardening dia dilakukan annealing sebagian. H3 ini strain hardening dan stabilize. Kemudian yang T ini adalah perlakuan cool from elevated temperature, shaping and aging. Artinya didinginkan dari temperatur tinggi ya, kemudian dilakukan aging. Kemudian yang T2 dia cool from elevated temperature, shaping, cool work dan aging. Yang T3 solution heat treatment, cool work, kemudian naturally aging. Naturally aging itu sebenarnya kalau kita bicara aging pada aluminium ada 2 agingnya. Aging itu adalah penuaan istilahnya, penuaan. Kenapa dikatakan penuaan? Karena seiring bertambahnya waktu, kekuatan dan kekerasan dari si aluminium itu akan semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara aging pada aluminium itu ada 2, ada artificial aging dan ada natural aging. Artificial aging itu proses aging dulu akan saya ceritakan. Aging itu adalah apabila kita punya paduan aluminium, kita panaskan aluminium tadi hingga masuki fase tunggal di diagram fasenya itu. Kita panaskan sampai masuk fase tunggal, kemudian kita quenching atau dinginkan cepat. Kalau setelah di quenching itu hanya dibiarkan saja ya, pada beberapa lama itu nanti akan terbentuk presipitat seiring bertambahnya waktu. Ya. Dan itu akan meningkatkan kekerasannya. Kenapa bisa terbentuk presipitat? Karena jenuh ya.
harusnya terbentuk dua fase, dia terbentuk fase tunggal pada temperatur kamar. Tapi lewat jenuh, lama-lama dia akan membentuk endapan. Ya, partikel-partikel halus yang tersebar merata. Tapi kalau setelah dipanasi masuk fase tunggal kemudian di quenching, setelah itu dipanasi kembali pada temperatur yang di bawah garis Solfus, itu dikatakan sebagai artificial aging pada aluminium. Ya, dikasih temperatur setelah quenching, dipanasi lagi. Tentu kalau yang artificial aging itu tidak perlu menunggu waktu yang begitu lama. Nah, sini yang T8 misalkan tuh ada solution heat treatment. Yang dikatakan solution heat treatment itu adalah perlakuan panas apabila kita memanasi paduan hingga masuk fase tunggal. Itu dengan namanya solution treatment. Masuk fase tunggal kemudian di quenching. Nah, itu namanya solution treatment. Ya. Cold work ya. Cold work itu apa? Masih ingat ya? Semoga Anda masih ingat. Cold work itu adalah pengerjaan dingin. Apabila logam dikerjakan atau diproses pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasinya, gitu. Saudara harus tahu kalau kita bicara aluminium, aluminium yang banyak dipakai di marine ya atau di perkapalan itu adalah aluminium seri 5. Ya, aluminium seri 5. Dan aluminium itu ada aluminium yang heat treatable dan ada aluminium yang non heat treatable ya. Tidak semua aluminium itu bisa dilakukan solution treatment atau tidak semua aluminium itu bisa di heat treatment. Hanya aluminium yang diagram fasenya punya garis Solfus gitu ya. Apabila di diagram fase paduan aluminium itu terdapat garis Solfus, maka itu bisa dikatakan aluminium itu bisa di heat treatment paduan. Kemudian berikutnya adalah magnesium dan paduannya. Kalau kita bicara magnesium, ini adalah logam yang sangat ringan, lebih ringan lagi daripada aluminium, yaitu 1,74 ya. Very high strength to density ratio. Dan aplikasinya adalah from tennis racket to aircraft and missile ya. Example adalah aerospace. Yang kita lihat di gambar kanan atas itu ada Formula One gearbox casting, itu terbuat dari magnesium. Biasanya dipadu juga dengan aluminium ya. Ringan, kuat ya. Kemudian ada RZ5 di mana di situ adalah paduan dengan ZN 3,5 sampai 5%, ada Se 0,8 sampai 1,7 dan ada zirconiumnya 0,4 sampai 1%. Kemudian magnesiumnya adalah sisanya. Kemudian ada MSR di mana situ ada Ag 2 sampai 3, ada Se 1,8 sampai 2,5. Zirconiumnya 0,4 sampai 1. Sisanya adalah magnesium. Kemudian paduan alloy widely used for aircraft engine. Jadi paduan ini sangat artinya sangat luas penggunaannya untuk mesin aircraft dan gearbox casting. Very large magnesium casting can be made. Artinya proses pengecoran yang begitu besar pada logam ini sangat mudah untuk dibuat. Seperti intermediate compressor casting untuk turbine engine ya, turbine engine. This include the Rolls-Royce casting in MSR which weight 130 kg dan BMW Rolls-Royce BR 710 casting pada RZ5. Intinya material magnesium ini kalau aplikasinya adalah banyak di mesin ya, di komponen-komponen mesin dan pesawat. Titanium dan paduannya,
Titanium have proven to be technically superior and cost-effective material of construction for a widely variety of aerospace, industrial, marine, and commercial application. Aluminium itu kekuatannya sangat tinggi ya, ketangguhannya sangat tinggi. Coba Anda lihat video di YouTube, coba Anda browsing nanti. Di situ ada video di mana dia membuktikan ketangguhan dari beberapa logam dengan cara apa? Dengan cara ditembak dengan peluru ya. Jadi aluminium yang tipis pun, titanium yang tipis pun itu mampu menahan terjangan peluru dari senjata yang sama. Coba Anda browsing itu ya, supaya Anda bisa melihat gambaran seberapa tangguh, seberapa kuatnya titanium ini, walaupun ukurannya tidak seberapa. Selain kekuatan dan ketangguhan itu, si titanium ini punya ketahanan korosi yang baik, kemudian heat transfer efisiensinya juga sangat tinggi. Kalau tidak salah, di belakang ada tabel ini titanium, penggunaan titanium ya. Oh, bukan tabel ya. Di sini strength, kita lihat alloy with strength up to 1200 megapascal. Padahal kalau kita lihat baja itu kisarannya kekuatannya ya 400 sampai 700. Jarang yang sudah 700 tuh kalau kita lihat baja dan baja paduan ya. Nah, ini si titanium itu kekuatannya bisa sampai 1200 megapascal, bayangkan. Sudah ringan, kekuatannya tinggi pula ya. Kemudian titanium ini mampu beroperasi pada temperatur sub-zero. Sub-zero itu artinya apa? Di bawah 0. Di bawah 0 sampai temperatur 600 derajat Celcius. Artinya temperatur dingin dia oke. Dia punya temperatur transisi yang baik ya. Temperatur tinggi juga oke. Temperatur tinggi juga oke. Nah, aplikasinya banyak digunakan di engine, untuk disk, dan untuk blade, turbine blade ya. Daun baling-balingnya itu. Kemudian dipakai juga untuk shaft dan produk-produk casting. Ini beberapa paduan titanium yang dipakai di aircraft. Ada Ti6 aluminium 4V itu ya. Ada Ti6Al 2SN 4ZR 2MO, itu adalah paduannya. Kita lihat titanium, ini perbandingan antara titanium, aluminium, besi dan magnesium. Titanium itu struktur kristalnya adalah hexagonal close pack ya, HCP. Kalau aluminium FCC, besi itu BCC pada suhu ruang. Ini tinjauannya suhu ruang semua. Coba Anda lihat strength. Oh, ini yang titanium paling rendah ini ya, 150 ini strength. Titanium paling rendah. Karena titanium itu banyak. Ya, ada yang sampai 1200. Kemudian melting point-nya bisa kita lihat paling tinggi di antara aluminium, besi, dan magnesium. Kemudian paduan lainnya ya, refractory metal, logam-logam yang aplikasinya untuk temperatur tinggi, ada niobium, ya, ada molybdenum, ada wolfram, ada tantalum. Artinya apa? Logam-logam ini pada temperatur tinggi itu mechanical properties-nya tidak banyak berubah. Ya, mechanical properties logam itu akan berubah seiring berubahnya temperatur ya. Maka untuk aplikasi temperatur tinggi perlu logam-logam yang tidak banyak penurunan sifatnya, yaitu niobium, molybdenum, wolfram, dan tantalum. Kemudian ada istilah superalloy. Superalloy ini adalah juga material-material yang dipakai pada temperatur tinggi. Contohnya adalah aircraft turbine, ya, nuclear reactor, dan petrochemical equipment. Nah, superalloy ini biasanya ada paduan antara kobalt dan nikel. Elemen utamanya adalah kobalt dan nikel untuk superalloy. Ada Hastelloy, ada Rene, ya, ada Haynes, ada Hastelloy, itu adalah superalloy. Kemudian ada noble metal, logam-logam mulia, emas, perak, dan platina. Kemudian logam-logam non-ferro lainnya ada nikel dan paduannya. Nikel itu punya polutan yang sangat baik,
corrosion resistannya juga sangat baik. Ada istilah monel ya. Ada monel, ada inconel, ada incolloy. Nah, kalau kita bicara super alloy ya, ada hastelloy, ada monel. Monel ini masuk juga di super alloy. Jadi kalau kita bicara super alloy, nanti akan bahasannya adalah nikel dan kobalt. Jadi ada monel, ada inconel, ada incolloy dan lain-lain. Nah, nikel dengan paduan 28 Cu, 7% Fe ini dikatakan monel, nikel dan Cu. Ini karakteristik umum. Kalau kita bandingkan antara aluminium paduan, tembaga, mild steel, stainless steel, dan magnesium. Mulai dari density, electrical conductivity, koefisien linear ekspansinya. Aluminium alloy 1100, ini aluminium murni ya, paduan murni ya. 5454 seri 5 berarti magnesium. Kemudian tabel yang sebelah bawah itu bisa kita lihat perbandingan harga per tonnya ya. Yang paling mahal adalah titanium. Tapi jangan bandingkan dengan Nobel metal tadi ya, logam mulia tadi, lebih mahal lagi. Demikianlah penjelasan mengenai logam-logam non-ferro ya. Memang kita tidak begitu detail membahas logam non-ferro ini. Nanti akan di logam-logam non-ferro yang akan didetailkan adalah di metalurgi pengelasannya, teknologi las aplikasi. Nanti akan membahas mengenai logam-logam non-ferro yang sering dilakukan pengelasan, yaitu aluminium, misalkan pengelasan aluminium, pengelasan titanium, pengelasan nikel misalkan, atau pengelasan tembaga. Makanya tidak semua logam-logam non-ferro kita ulas satu persatu. Misalkan semua logam non-ferro yang ada di tabel periodik unsur tidak kita bahas, tapi hanya logam-logam yang banyak dipakai di dunia engineering. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.